Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Hairunisa Fitri. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, yang pertama itu kita menentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel yang disajikan soal. Yang kedua, kita akan menentukan nilai optimum dari fungsi yang diminta. Oke, di sini saya sudah ada dua soal. Yang pertama, tentukan daerah himpunan penyelesaian dari 2x tambah y lebih kecil atau sama dengan 8, 2x tambah 3y lebih kecil atau sama dengan 12, dan x lebih besar atau sama dengan 1. Nah, di soal yang kedua, dari soal yang pertama, dari soal yang di atas, tentukan nilai maksimum dari 5x ditambah 4y. 5x tambah 4y. Nah, di sini kita harus menggambar ya. Untuk yang pertama, harus menggambar daerah himpunannya menggunakan grafik pada bidang kartesius. Oke, nah karena kita harus menggambar, jadi kita cari titik potong masing-masing sumbunya. Sini dia ada tiga pertidaksamaan linier dua variabel dan satu variabel. Di sini dia ada 3. Yang pertama itu 2x ditambah y lebih kecil sama dengan 8. Yang kedua itu 2x tambah 3y sama lebih kecil sama dengan 12, dan yang terakhir x lebih besar sama dengan 1. Oke. Nah, masing-masing dari pertidaksamaan ini kita cari titik potongnya terhadap sumbu x dan sumbu y. Nah, kita ambil dulu yang pertama. Titik potong terhadap sumbu x. Nah, kalau titik potong terhadap sumbu x berarti kita anggap nilai dari variabel y-nya itu adalah 0. Jadi yang dihasilkan adalah 2x sama dengan 8. Nah, di sini kita buat dia ke dalam persamaan ya, biar nilainya ketemu. Jadi x-nya itu sama dengan 4. Karena nilai y-nya, sini saya buat kurung ya, y-nya sama dengan 0. Nah, jadi titiknya itu 4,0. Oke. Nah, lalu terhadap sumbu y, kalau sumbu y berarti x-nya sama dengan 0. Nah, di sini berarti y-nya sama dengan 8. Berarti di sini nilainya 0, titiknya 0,8. Oke. Nah, untuk yang kedua, yang ini terhadap sumbu x sama, berarti y-nya sama dengan 0. Berarti y-nya 0, tinggal hanya 2x sama dengan 12. Berarti x-nya sama dengan 6. Berarti titiknya 6,0. Lalu terhadap sumbu y, x-nya sama dengan 0, itu 3y sama dengan 12. 3y sama dengan 12, maka nilai y sama dengan 4. Diperoleh titiknya 0,4. Oke. Nah, untuk yang terakhir, untuk yang ini, nah di sini kita hanya punya satu angka yaitu x, satu variabel maksudnya yaitu x. Berarti di sini hanya punya satu titik potong yaitu terhadap sumbu x, karena nilai y-nya tidak ada. Otomatis diperoleh nilai x-nya itu sama dengan 1. Oke, jadi dia punya hanya satu titik potong yaitu x sama dengan 1. Nah, di sini sekarang kita gambar dari titik yang diperoleh itu, dari titik yang ini
ini dan ini. Oke, kita gambar. Saya masukkan dulu Oke, di sini saya sudah punya bidang kartesius. Nah, di sini kita tandai dulu untuk yang persamaan yang pertama, 2x tambah y lebih kecil sama dengan 8, itu punya titik di 4,0 dan 0,8. 4,0 berarti nilai x-nya 4, nilai y-nya 0 itu di sini. Sini 1. Lalu di 0,8 x-nya 0, y-nya 8. Sini 1. Oke. Nah, di sini kita tarik garis lurus dari 8 ke 4. Anggap ini garisnya lurus ya. Lalu di sini kita lihat persamaannya itu 2x tambah y lebih kecil sama dengan 8 ya. Di sini saya buat persamaannya biar tidak lupa ini garis yang mana. 2x tambah y lebih kecil sama dengan 8. Oke, nah coba lihat, karena dia lebih kecil berarti daerah penyelesaiannya itu adalah yang di sebelah kiri. Jadi yang kita arsir itu adalah daerah yang sebelah kanan. Yang kita arsir merupakan daerah yang bukan penyelesaiannya ya. Oke, lalu yang kedua untuk persamaan 2x tambah 3y itu ada 2 titik juga. Ada 6,0 berarti x-nya 6, y-nya 0. Berarti dia di sini 1. Lalu satu lagi 0,4. Di sini 1. Nah, sekarang kita tarik garis. Oke. Nah, ini kita arsir. Tunggu dulu, kita lihat dulu dia persamaannya. Saya buat di mana ya? Oh, di sini aja. Ini punyanya si 2x tambah 3y. 2x tambah 3y lebih kecil sama dengan 12. Oke, lebih kecil atau sama dengan 12. Kalau lebih kecil berarti sama ya, di yang sebelah kiri atau di sebelah bawah garis. Jadi yang diarsir itu yang sebelah atas, yang ini. Oke. Nah, tinggal yang satu lagi itu adalah x sama dengan 1. Nah, kalau x sama dengan 1 berarti dia hanya di sini. Hanya di sini. Jadi kita tarik garis sepanjang ini. Oke, nah jadi di sini dia kan x lebih besar sama dengan 1. Di sini punya x lebih besar sama dengan x lebih besar sama dengan 1. Kalau lebih besar berarti dia di sebelah kanan garis ya. Jadi yang kita arsir itu adalah yang sebelah kirinya ini. Sorry. Oke, nah sekarang perhatikan.
ini adalah himpunan penyelesaiannya. Ini adalah daerah himpunan penyelesaian sampai ke bawah. Jadi daerah yang bersih ini adalah himpunan penyelesaiannya. Oke. Nah, ini dia grafiknya. Nah, sekarang di soal yang kedua, tentukan nilai maksimum dari 5x tambah 4y dari grafik yang kita buat ini. Oke. Saya buat di sini ya, nilai maksimum dari 5x tambah 4y. 5x tambah 4y. Nah, di sini perlu dibatasi karena di grafik yang di soal yang pertama dia tidak dibatasi ya. X-nya itu lebih besar dari 0 kah atau Y-nya itu lebih besar dari 0. Jadi di sini kita anggap dia dibatasi, punya nilai X-nya itu X-nya lebih besar sama dengan 0 dan Y-nya lebih besar sama dengan 0. Nah, kalau sudah dibatasi berarti dia hanya, coba lihat di grafik yang untuk daerah negatif dia tidak digunakan. Jadi yang ini dia hanya sebatas di sini saja. Oke, jadi yang ini tidak digunakan. Kita batasi sampai situ ya. Jadi dia harus dibatasi untuk cari nilai maksimum atau nilai optimum dari grafik. Dia harus dibatasi X-nya itu sampai mana dan Y-nya itu sampai mana. Jadi kalau di sini kan dia udah dibatasi, berarti nilainya harus positif semua. Jadi yang digunakan adalah yang kita lihat itu grafik yang di daerah positif. Oke, nah bagaimana cara menentukannya? Coba lihat di sini kan dia terdapat beberapa titik ini, titik yang ini dan ini. Oke, jadi kita cari nilai per potongan masing-masing titik. Nah, titik yang ini sudah kita ketahui, yang ini itu adalah 0,1 1,0 karena nilainya tidak ada, jadi dia nilainya 1,0 dari grafik ya. Kita lihatnya, jadi titiknya yang digunakan itu 4. Pertama itu 1,0, yang kedua 4,0, Nah, yang kita tidak tahu letak titiknya itu adalah yang ini dan yang ini.
cara mencarinya adalah kita eliminasi garis yang saling berpotongan tersebut. Nah, yang berpotongan itu untuk yang ini adalah garis 2x tambah y dan garis 2x tambah 3y. Kita cari dulu yang itu. Kita eliminasi. Berarti di sini eliminasi 2x tambah y sama dengan 18. 2x tambah, kita buat yang paling besar dulu ya, 2x tambah 3y sama dengan 12 dan 2x tambah y sama dengan 8. Di sini kita bisa langsung eliminasi nilai x, yaitu dapatnya 2y sama dengan 4. Jadi nilainya sama dengan 2. Nah, kita cari lagi. Kita masukkan nilai y sama dengan 2 ini ke persamaan 2x tambah y sama dengan 8. 2x sama dengan 2x ditambah 2 sama dengan 8. Lalu 2x sama dengan 8 dikurang 2. 2x sama dengan 6. X sama dengan 3. Diperoleh, berarti titiknya itu 3,2. Oke, ini titiknya. Satu lagi, eliminasi lagi garis yang ini. X sama dengan 1 ke nilai 2x tambah y lebih kecil sama dengan 18. Berarti di sini kita pakai substitusi. Karena sudah langsung diketahui di sini x-nya lebih besar sama dengan 1. Nah, di sini kita ambil x-nya sama dengan 1, kita masukkan ke 2x tambah y sama dengan 8. 2 dikali 1 ditambah y sama dengan 8. Berarti 2 ditambah y sama dengan 8. Y sama dengan 8 kurang 2, y sama dengan 6. Oke, jadi titiknya adalah 1,6. Oke, jadi dapat titiknya 4. Kenapa hanya titik ini yang digunakan? Karena titik inilah yang berada pada daerah himpunan penyelesaian. Jadi hanya titik itu yang kita gunakan. Nah, misalkan x sama dengan 1 ini tidak ada, jadi yang kalian gunakan hanya titik yang terluar. Ini titik yang ini aja, yang ini sama ini. Karena 0,0 otomatis tidak bisa digunakan, karena kalau kalian masukkan ke fungsi yang ingin dicari nilai maksimumnya, otomatis nilainya 0, karena 0,0, x-nya 0, y-nya 0. Jadi kita cari di daerah himpunan penyelesaian titiknya ya. Jadi kita di sini dapat 4 titik, ada 1,0, 4,0, 3,2 dan 1,6. Sorry, di sini ada terjadi kesalahan. Di sini bukan garis yang 2x tambah y ya. Coba perhatikan. Ini adalah garis si 2x tambah 3y. Oke, sorry. Di sini garis kita hapus dulu. Oke, punya si garis 2x tambah 3y sama dengan 12. Oke, sorry ya.
kita ulang. Jadi di sini x-nya 1, jadi 2 dikali 1 sama dengan ditambah 3y sama dengan 12. Berarti 2 ditambah 3y sama dengan 12. 3y sama dengan 12 kurang 2. 3y sama dengan 10. Y sama dengan 10/3. Jadi titiknya adalah 1,10/3. Oke. Jadi titiknya itu. Nah, di sini kalau kalian sesuai gambarnya di buku berpeta, ini kalian akan nampak dia kalau memang berada di titik 3,2. Ini karena garisnya mereng, jadi dia tidak terlalu kelihatan. Oke, jadi titik ini kita masukkan ke fungsi yang mau dicari nilai maksimumnya, yaitu 5x tambah 4y. Jadi di sini titiknya 1,0. Itu kalau kita masukkan ke 5x tambah 4y, itu hasilnya 5 dikali 1 ditambah 4 kali 0, hasilnya 5. Baru yang 4,0 kita masukkan juga ke 5x tambah 4y. Ini hasilnya 5 kali 4 ditambah 4 kali 0. Ini hasilnya 20. Oke. Lalu titik yang 3,2. 3,2 kita masukkan ke persamaan 5x tambah 4y. 5 dikali 3 ditambah 4 kali 2. Ini hasilnya 15 ditambah 8 sama dengan 23 ya hasilnya. Oke, baru yang 1,10/3. 1,10/3 jadi 5 dikali 1 ditambah 4 dikali 10/3. 5 ditambah 40/3 sama dengan, kita buat jadi 15/3 ditambah 40/3 sama dengan 55/3. Nah, 55 dibagi 3, 55 dibagi 3 itu hasilnya oke, diperoleh 55/3 itu hasilnya 18/1/3. Oke. Nah, di sini kita cari nilai yang paling besar karena yang ditanya adalah maksimum. Jadi yang paling besar itu adalah nilai dari ini 23. Jadi nilai maksimumnya adalah 23. Oke. Jadi ini untuk grafik yang pertama. Ini untuk nilai maksimumnya. Jadi dia nilai maksimumnya itu adalah
23 yang ini. Oke, sekian dari saya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar, atau jika kalian ingin saya membuat video yang lain, kalian bisa buat di kolom komentar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.